Halo semuanya, kembali lagi di channel Sosio Malik. Kali ini kita akan membahas materi-materi sosiologi yang pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai ketimpangan sosial ya. Kita tahu bahwa dalam masyarakat kita, efek dari perubahan sosial, kemudian modernisasi dan globalisasi, serta kemudian pembangunan yang kemudian dilakukan seringkali menimbulkan konsekuensi ya. Salah satu konsekuensi yang muncul adalah munculnya ketimpangan sosial. Nah, ketimpangan sosial itu apa sih? Nah, ketimpangan sosial adalah sebuah kondisi di mana terjadi ketidakseimbangan yang terjadi dalam masyarakat yang kemudian terjadi dalam berbagai aspek kehidupan ya. Nah, ketimpangan sosial ini menunjukkan adanya disparitas ya antara masyarakat yang kemudian mendapatkan akses dan masyarakat yang kemudian tidak bisa mendapatkan akses. Nah, itulah yang kemudian disebut sebagai sebuah ketimpangan. Nah, untuk melihat ketimpangan itu terjadi, maka kita sebenarnya bisa melihat dari beberapa dimensi ya. Maka kemudian dalam melihat ketimpangan, dimensi ketimpangan itu bisa jadi kita bisa melihatnya menjadi 3 dimensi. Yang pertama adalah dimensi konsumsi ya, di mana ketimpangan itu akan muncul ketika ada perbedaan kesempatan konsumsi atau kemampuan untuk memenuhi kebutuhan. Jadi ketika ada kelompok-kelompok tertentu yang bisa membeli sesuatu yang dibutuhkan, kemudian ada kelompok lain yang kemudian tidak bisa membeli sesuatu yang dibutuhkan. Nah, itulah yang kemudian menunjukkan terjadi ketimpangan. Nah, contohnya misalkan dalam kondisi di pendidikan ya. Pada saat COVID-19 kita tahu ada namanya PJJ ya, pembelajaran jarak jauh. Nah, ada kelompok-kelompok tertentu yang bisa mengakses internet dan handphone atau smartphone untuk mendukung kegiatan belajar, tapi ada kelompok masyarakat yang kemudian tidak bisa mengakses itu. Nah, kondisi yang demikianlah yang kemudian dalam dimensi konsumsi ini menunjukkan terjadinya ketimpangan di dalam masyarakat. Selain dimensi konsumsi, ketimpangan juga bisa dilihat dalam dimensi partisipasi. Artinya apa? Artinya untuk melihat terjadinya ketimpangan atau tidak, kita bisa melihat dari terjadinya sebuah fenomena di mana ada kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat yang dapat mengakses atau dapat berpartisipasi dalam bidang-bidang tertentu, tapi ada masyarakat yang tidak bisa ikut berpartisipasi. Contohnya ya, misalkan yang terjadi dalam kehidupan yang saat ini, misalkan dalam parlemen ya. Parlemen di DPR misalkan, kita tahu bahwa jumlah perempuan yang ada di DPR itu hanya 20,5%. Padahal dalam realitasnya jumlah perempuan dan laki-laki itu lebih banyak perempuan. Tapi dalam partisipasi politik ternyata perempuan itu masih mengalami ketimpangan dibandingkan partisipasi politik dari laki-laki. Nah, ini dalam dimensi partisipasi. Kemudian ketimpangan juga bisa dilihat dalam dimensi aksesibilitas. Jadi adanya perbedaan untuk mengakses hak dasar itu juga akan menunjukkan ketimpangan. Misalkan ada masyarakat tertentu yang kesulitan mendapatkan air bersih, sementara ada masyarakat lain yang kemudian air bersihnya itu sangat melimpah. Nah, itulah yang kemudian menunjukkan terjadi ketimpangan. Oke, berikutnya, dalam era globalisasi kita bisa mengamati ya, bahwa dalam era globalisasi itu banyak ketimpangan yang terjadi. Nah, setidaknya kita bisa melihat dari 3 bidang utama yang kemudian menunjukkan terjadinya ketimpangan. Yang pertama adalah dalam bidang ekonomi. Nah, dalam bidang ekonomi kita tahu bahwa perubahan teknologi harapannya adalah semua orang bisa mengakses itu, tapi kenyataannya hanya orang-orang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan saja yang dapat terlibat dalam proses produksi. Sehingga dalam bidang ekonomi pemerataan tidak terjadi ya, adanya ketimpangan itu. Nah, kita lihat ya bahwa dari data yang kemudian dipaparkan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat ketimpangan ekonomi peringkat 4 ya. Ini data yang kemudian dirilis beberapa tahun yang lalu, bahwa ini menunjukkan bahwa di Indonesia sendiri memang belum merata dalam bidang ekonomi. Ada masyarakat yang kemudian bisa punya harta yang sangat banyak sekali, tapi ada kelompok masyarakat yang ternyata untuk makan sehari-hari saja sangat susah. Bahkan
dari berita-berita yang kemudian kita bisa akses bahwa kekayaan kita itu hanya dikuasai oleh tidak lebih dari 10% orang Indonesia ya, sehingga ini menunjukkan terjadinya ketimpangan ya. Nah, kemudian dalam bidang politik di era globalisasi juga kita bisa lihat ya bahwa konsekuensi dari dominasi ekonomi ini juga berimbas dalam bidang politik ya, dimana kita tahu bahwa dalam era globalisasi ini Amerika Serikat yang kemudian dianggap sebagai negara superpower ini memberikan pengaruh pada negara-negara lain dalam hal kebijakannya ya. Ya kita tahu ya, misalkan contohnya dalam Dewan PBB ya, untuk penentuan keputusan dan sebagainya, ada negara-negara yang punya hak istimewa ya, atau yang kemudian disebut sebagai hak veto. Maka ketika Anda kebijakan mayoritas dari anggota PBB untuk memutuskan sesuatu, tapi ketika ada satu negara yang punya hak veto itu kemudian menolak, maka keputusan itu kemudian akan gagal. Nah, ini menunjukkan bahwa ternyata mayoritas itu kemudian tidak bisa mengalahkan segelintir negara yang punya hak istimewa. Nah, itulah menunjukkan terjadi ketimpangan dalam bidang politik. Nah, kemudian yang ketiga adalah ketimpangan dalam bidang budaya ya, bahwa globalisasi menimbulkan dampak yang cukup besar ya, terutama dalam konsep westernisasi yang berakibat terkikisnya budaya lokal ya. Contohnya ya, kita tahu bahwa masuknya budaya-budaya asing ini kemudian mendominasi anak-anak muda, yang kemudian anak muda menganggap bahwa apa yang datang dari asing atau apa yang datang dari luar negeri itu dianggap lebih tinggi dibandingkan yang ada atau budaya lokal. Nah, ini menunjukkan terjadi ketimpangan. Bahkan ini ditunjukkan dalam film-film atau sinetron-sinetron yang kemudian ketika orang kemudian menggunakan budaya asing kemudian dianggap punya posisi yang lebih tinggi dibandingkan orang-orang yang kemudian memakai budaya-budaya tradisional dan sebagainya. Bahkan dalam sinetron, film dan lain sebagainya itu ada stereotip bahwa orang-orang yang kemudian menggunakan bahasa-bahasa daerah dan lain sebagainya itu perannya dalam sebuah sinetron atau film itu ditempatkan sebagai seorang pembantu atau seorang supir yang kelas sosialnya itu dianggap lebih rendah daripada orang-orang kelas atas yang penggunaan bahasanya menggunakan bahasa asing. Seperti itu. Itulah yang kemudian menunjukkan ketimpangan sosial. Nah, berikutnya adalah apa sih faktor-faktor yang kemudian menyebabkan ketimpangan sosial? Setidaknya ada beberapa faktor ya yang kemudian menyebabkan terjadi ketimpangan sosial ya. Misalkan ada faktor ketidaksiapan menerima perubahan ya. Jadi ketidaksiapan ini juga dipengaruhi oleh faktor kultural maupun faktor struktural ya. Faktor kultural ini adalah ketidaksiapan yang kemudian muncul dari nilai-nilai yang kemudian dipegang teguh oleh masyarakat, sehingga mereka punya mental yang belum siap menerima perbedaan, belum siap menerima perubahan, dan ada ketakutan ketika terjadi perubahan. Itu faktor kulturalnya. Faktor strukturalnya apa? Faktor strukturalnya adalah minimnya akses yang kemudian bisa dimiliki oleh masyarakat ya. Ini kaitannya dengan infrastruktur yang kemudian disediakan oleh pemerintah dan lain sebagainya. Nah, ini yang membuat masyarakat kemudian tidak siap menerima perubahan. Kemudian faktor berikutnya adalah kebijakan pembangunan yang kurang tepat ya. Misalkan akibat adanya kebijakan pembangunan yang kurang tepat, munculnya problem-problem seperti lahan hijau yang menipis gitu ya, ekosistem yang terganggu, penggusuran rumah dan penduduk. Nah, ini mengakibatkan terjadinya ketimpangan ya. Misalkan dengan dalih pembangunan, kemudian rumah-rumah warga digusur dan sebagainya, bukan kemudian membuat masyarakat yang digusur itu kemudian berdaya, malah justru terpuruk. Nah, itu juga mengakibatkan ketimpangan sosial. Kemudian faktor berikutnya adalah adanya tingkat pertumbuhan pembangunan yang tidak merata ya, terutama biasanya terjadi perbedaan pembangunan di kota dan di desa, di mana perkotaan itu cenderung pembangunannya masif sehingga terjadi urbanisasi, orang-orang desa kemudian pergi ke kota, sehingga desa kemudian menjadi sangat sepi, desa kemudian diisi oleh orang-orang tua, sementara anak-anak muda yang produktif pada lari ke kota semua, sehingga
terjadi ketimpangan antara desa dan kota seperti itu. Kemudian faktor lain yang kemudian memunculkan ketimpangan adalah institusi politik dan ekonomi yang cenderung eksklusif ya. Artinya apa? Bahwa institusi politik dan ekonomi itu tidak bisa diakses oleh semua kelompok, semua lapisan masyarakat, tapi terkadang institusi politik dan ekonomi hanya bisa diakses oleh orang-orang tertentu atau elit-elit saja, sehingga yang terjadi apa? Elit mempertahankan kelas sosialnya, sementara yang bawah tidak bisa setara dengan yang atas. Kemudian, nah itulah yang kemudian memperparah atau mempertahankan kesenjangan sosial. Kemudian adanya bias akibat globalisasi ya, di mana globalisasi ini membuat berbagai pekerjaan manusia dimudahkan terutama karena teknologi, tapi ternyata untuk menjalankan teknologi itu dibutuhkan orang-orang yang punya pengetahuan dan keterampilan untuk terlibat dalam produksi, sementara sumber daya masyarakat kita berbeda-beda. Orang-orang dari kelas bawah kemudian susah untuk mengakses pengetahuan dan keterampilan untuk yang akhirnya mereka kemudian tidak dilibatkan dalam proses produksi, sehingga kesenjangan atau ketimpangan yang tadinya ada kemudian tetap dipertahankan, bahkan semakin jauh tertinggal kelas bawah itu. Nah, itulah faktor-faktor penyebab ketimpangan sosial. Nah, kemudian kita akan melihat apa sih dampak dari ketimpangan sosial yang terjadi ya. Bahwa ketimpangan sosial itu punya dampak yang signifikan ya dalam kehidupan masyarakat. Misalnya terjadinya perbedaan kesempatan hidup dan komunitas yang tidak seimbang ya. Karena berawal dari kondisi yang timpang, maka kesempatan dan kompetisinya juga tidak akan seimbang gitu ya, karena kelas atas pasti akan punya privilege lebih, sementara kelas bawah akan punya keterbatasan. Ketika mereka kemudian bersaing, yang jelas yang akan bersaing dan menang adalah kelas atas terus. Nah, ini dampak-dampak ini akan terus berlanjut gitu ya. Kemudian dampak yang lain lagi apa? Terjadinya disintegrasi sosial, perpecahan dalam masyarakat. Karena apa tadi? Orang-orang yang kemudian tidak memiliki akses, orang-orang yang kemudian marginal dan sebagainya merasa bahwa kondisi tidak adil, sehingga mereka kemudian bisa memberontak, kemudian bisa melakukan kekerasan, protes dan sebagainya, yang kemudian mengancam integrasi sosial. Nah, kemudian yang ketiga, dampak dari ketimpangan sosial adalah meningkatnya kasus kriminalitas ya, karena masyarakat yang kemudian merasa bahwa kehidupannya sangat terbatas, sangat kekurangan dan sebagainya, mereka akhirnya mencari jalan instan dengan menghalalkan segala cara, termasuk dalam kasus-kasus kriminal, untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, inilah dampak-dampak dari ketimpangan sosial. Baik, barangkali itu ya teman-teman penjelasan dari materi ketimpangan sosial, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita kembali ke materi-materi selanjutnya. Terima kasih.